Terima kasih karena kami boleh mendapati diri kami masing-masing di dalam kuat, sehat yang Engkau berkati. Malam hari ini, di waktu yang sedikit ini kami akan gunakan bersama-sama untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan melalui Grace Ministry Online Worship. Tuhan Yesus memberkati untuk acara kami malam hari ini dari awal hingga selesai. Setiap bagian pelayanan kegiatan kami kiranya Tuhan memberkati sehingga kami boleh menikmati berkat rohani dan sukacita di dalamnya. Hamba-Mu yang akan menjadi speaker atau saluran berkat untuk pembelajaran firman Tuhan malam hari ini, yang terkasih Pendeta Harold Magister Teologi, Tuhan memberkati beliau, Engkau pakai sehingga malam hari ini boleh menjadi saluran berkat, membimbing menuntun kami yang boleh bergabung untuk menikmati siraman firman Tuhan. Terima kasih. Fasilitas yang kami gunakan, baik itu HP, laptop, atau fasilitas yang lain, jaringan internet, terus memberkati, terus menolong juga untuk teman-teman kami yang lain yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk bergabung. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Kami berdoa menyerahkan untuk jalannya acara kami ini hingga selesai hanya di dalam kuasa dan sukacita dalam Tuhan Yesus saja. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk online worship Grace Ministry pada malam hari ini. Amin.
selanjutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini sudah bergabung di Grace Ministry, dipersilakan kalau ada yang ingin membagikan pengalaman rohani atau kesaksian rohani. Saya ke gereja, haleluya, naik Grab kok. Tapi gue cek, dia kok cek. Nah, aku pesan, sebenarnya aku nggak ke gereja karena, aku mau pengen ada pelayanan di pagi hari. Ternyata, sama aku harus ke gereja, bawa pisan apa gitu, antarin gitu. Pakai JK, terus aku naik mobil. Gituan, terus, itu aku bawa pisan. Bawa pisan terus. Nah, puji Tuhan bawa pisan sebanyak-banyaknya habis itu bagi-bagi video tapi badannya harus sabar. Kenapa saya bagikan videonya harus sabar? Karena apa ya? Karena kan saya kan juga pengen bagi videonya Aven. Karena kan aku harus bagikan sekolah sahabat Kemah Suci sama Jemusina. Saya bagikan di situ haleluya. Terus aku bekerjakan jawab Daniel dan Wahyu, Om Mas Sinta, udah gitu doang. Habis itu saya lakukan dengan sepenuh hati, walaupun karena belum selesai aku harus makan dulu pola di gereja. Habis itu bagikan link pada, habis itu aku pesan Grab car. Nah tiba-tiba aku gak punya duit sama sekali. Oh jam aku Tuhan, aku gak punya duit. Duit apa? Duit 25.000. Ini aku minta bantuan sama gereja. Aduh, gak pernah. Ini gak punya. Ini harus nunggu-nunggu GK apa gitu. Udah aku minta aja sama penjaga walun. Kau punya duit nggak? Saya nggak punya. Udah saya terus aja dan bilang sama ibu walu itu. Udah minta duit aja 25.000. Dan ibu walu, akhirnya ibu walu penjaga walu itu kasih uang 25.000. Aku kan sudah pesan Goka. Nah, udah aku pesan Goka, udah sampailah aku pulang, terus. Puji Tuhan, aku udah nyampe ke mana itu jalan Alimbi rumah saya. Lakukan pelayanan apapun yang kau lakukan semua akan berhasil. Puji Tuhan, itu aja dari saya sampai aku lupa makan. Dan puji Tuhan aku udah tadi baru aku udah makan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. God bless for you all. Terima kasih Bung Yoram untuk kesaksiannya. Jadi kita percaya kalau kita tulus melayani, Tuhan membuka jalan bagi kita. Kalau kita ada kesulitan ya, itu yang dialami Bung Yoram, dan Bung Yoram juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, baik itu di gereja maupun di tempat Bung Yoram tinggal. Tuhan memberkati Bung Yoram ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya masih memberikan kesempatan kalau ada lagi. Saya punya pengalaman rohani cukup banyak sebenarnya, tapi saya ingin membagikan pengalaman ketika bulan Agustus kemarin saya berkunjung ke Cilacap dan Tuhan izinkan boleh bertemu dengan Pak Daniel Usmono, istri dan kelompok pelayanan jemaat Tuhan yang ada di Dusun Ciloning. Perjalanan yang panjang dan Tuhan sertai, memang cukup melelahkan, tapi kami menikmati perjalanan yang panjang itu. Dari Manado ke Jakarta, kemudian lanjut ke Jawa Tengah, Cilacap. Sampai di Cilacap, di Dusun Ciloning, boleh berkumpul dengan jemaat Tuhan yang ada di sana. Jadi kami tiba itu hari Kamis malam, langsung kumpul dengan saudara-saudara karena kebetulan hari Kamis itu adalah jadwal untuk bersekutu bagi saudara-saudara yang ada di sana. Langsung ketemu di rumah tempat bersekutu dan kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Lanjut lagi besok malamnya hari Jumat, kemudian hari Sabtu sampai hari Minggu. Jadi kurang lebih ada 3 malam saya
bisa gunakan waktu untuk bertemu dengan saudara-saudara yang ada di Dusun Ciloning, persekutuan orang-orang kudus yang dibina, yang dituntun oleh Pak Daniel Musmono. Ada hal yang menarik saudara di sana, di Dusun Ciloning, karena sekitar 70% jemaat yang ada di sana mereka lansia. Jadi sekali lagi sekitar 75% jemaat yang ada yang dibina oleh Pak Daniel itu lansia. Tetapi pelayanan mereka, semangat mereka mengalahkan anak-anak muda yang ada di Dusun Ciloning. Dari segi jarak lumayan jauh, tapi ada beberapa ibu yang rela jalan kaki dan tiba tepat waktu. Ini yang menjadi sukacita bagi saya. Saya yang usia yang masih di bawah jauh dari ibu bapak yang ada di Dusun Ciloning, dan saya semakin termotivasi. Ini sebenarnya banyak hal yang ingin saya ceritakan, tapi karena waktu kita terbatas. Tapi intinya, di sini ada Pak Daniel yang boleh gabung. Saya secara pribadi berterima kasih untuk Pak Daniel untuk sambutannya bersama istri, bahkan bersama jemaat yang ada di Dusun Ciloning. Selama kurang lebih 4 hari saya di sana bersama istri, kami disambut luar biasa. Kami tidak kelaparan karena dijamu dengan makanan yang luar biasa, enak, dan tentunya membuat kami selalu kenyang di sana. Hampir-hampir tidak bisa pulang karena kekenyangan. Tapi walaupun itu memang menyenangkan, tapi yang membuat sukacita bagi saya dan istri adalah yang pertama pelayanan, kemudian semangat dari saudara-saudara kita di sana yang setia, konsisten, komitmen untuk belajar firman Tuhan. Itu yang utama. Sampai hari ini masih ada komunikasi berlanjut, kami belajar firman Tuhan, dan rencana, sekali lagi, tolong didoakan nanti sebentar, ini awal bulan Oktober ada tim Grace Ministry dari Tangerang yang 2 orang ibu yang akan diutus untuk berkunjung lagi ke Cilacap, Dusun Ciloning. Jadi kedua ibu ini akan diutus untuk membantu beberapa ibu yang lansia yang saya sebutkan tadi, yang kalau kita di pertemuan umum itu tidak bisa kami jangkau secara langsung. Jadi mungkin ada kendala-kendala yang membatasi, sehingga setelah diskusi dengan Pastor Saud Siombing yang ada di Tangerang, rencana awal bulan akan diutus 2 ibu untuk membantu, khususnya ibu-ibu untuk belajar firman Tuhan di sana. Kurang lebih seminggu. Itu rencananya. Doakan supaya kedua ibu yang akan diutus ini mereka sehat, kemudian biaya yang dibutuhkan boleh tersedia tepat pada waktunya. Ini informasi sekaligus boleh menjadi pokok doa bagi kita semua. Terima kasih. Ini yang boleh saya sampaikan, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kalau masih ada yang ingin bagi pengalaman, saya berikan 1 orang. Bisa bapak, bisa ibu, dipersilakan kalau masih ada. Bisa gunakan waktu sekitar 5 menit. Baik, kalau tidak ada, nanti di kesempatan berikut ya, minggu depan atau di kesempatan Grace Ministry online bisa ambil bagian untuk membagikan pengalaman. Dan malam hari ini, seperti saya sudah infokan tadi, bahwa malam hari ini kita akan menikmati pembelajaran firman Tuhan dengan judul atau tema The Golden Rule atau aturan emas. Ini aturan emas ini seperti apa ini? Saya juga
baru mendengar judulnya ini. Nah, tentunya ini menarik dan saya percaya ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Nah, materi ini akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Harold Sigar, Magister Teologi. Tapi sebelumnya, kita mendengarkan satu pujian sebelum kita menikmati pembelajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dipersilakan Pastor Walda. Kemuliaan Yesus Tuhanku, hormat dan sujud hanya bagimu. Korban pujian keagunganmu, ku angkat syukur bagimu. Jesus is the Lord. To all the greatness, bow in your presence. I lift my praises, I give all my life
Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati. Salam sehat. Malam ini Grace Ministry tayang tidak dalam bentuk diskusi teologi, tetapi mau mengajak kita sekalian untuk berada dalam perenungan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca teks yang menjadi dasar perenungan kita malam hari ini, mari kita berdoa, mohon tuntunan Tuhan, agar supaya perenungan kita malam ini tidak menyimpang dari apa yang Tuhan maksudkan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih teknologi yang Tuhan anugerahkan kepada kami manusia malam ini dapat kami gunakan sehingga kami boleh terhubung lewat Zoom untuk menikmati persekutuan bersama, di mana kami yakin Tuhan Engkau juga yang mengendalikan segala sesuatu. Oleh dan sebab itu, malam ini kami mohon juga Tuhan yang akan mengendalikan pertemuan sukacita kami sekalipun masih lewat Zoom, untuk kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, maka kami tak akan mampu memahami dengan baik akan firman-Mu. Jangan-jangan kami menyimpang dari apa yang Tuhan maksudkan. Oleh sebab itu, tolonglah kami Bapa dalam kami merenungkan firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu saja kita bersyukur karena malam hari ini kita diberikan waktu oleh Tuhan, dan di mana kita juga mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk bisa terhubung satu dengan yang lain lewat Zoom untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita juga boleh saling mendoakan. Nah, malam ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan atau bagian atau teks dari firman Tuhan dalam Matius pasal 7, Matius pasal 7 ayat 12. Teks ini sering dikenal di kalangan para perenung firman Tuhan atau para teolog. Mereka menamakan teks ini dengan The Golden Rule atau aturan emas yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Matius pasal 7 ayat 12. Sekali lagi, The Golden Rule dalam Matius pasal 7 ayat 12 tertulis demikian. Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekali lagi, saya menyampaikan teks dari Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan tentu saja lebih berbahagia lagi bagi kita yang memberlakukan kebenaran firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati, teks ini merupakan salah satu teks yang paling terkenal di dalam Alkitab. Dan keterkenalan teks ini bukan hanya di kalangan orang Kristen saja atau di kalangan Kristen saja yang memegang kebenaran ini sebagai prinsip hidup, tetapi juga orang-orang yang non-Kristen. Mereka melihat teks ini ada satu kebenaran yang dapat dijadikan prinsip. Nah, karena kebenaran ini adalah kebenaran yang universal, yang terkandung di dalamnya, dapat diaplikasikan oleh setiap orang dari berbagai tempat, orang dari berbagai suku, orang dari berbagai latar belakang, dan bahkan
dari berbagai kepercayaan. Nah, karena apa, saudara-saudara sekalian? Karena kebenaran ini dapat diterima oleh semua orang. Kebenaran ini dapat diterima oleh semua orang yang menginginkan hal yang sama, yaitu semua orang mau diperlakukan dengan baik. Kebenaran ini dapat berlaku kepada semua orang yang mau diperlakukan oleh orang lain dengan baik. Karena tidak mungkin ada orang yang akan melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap dirinya. Selagi orang itu berpikir untuk melakukan, bahkan bertindak untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya, dan itu dapat dia lakukan juga untuk orang lain. Nah, jadi seharusnya seseorang itu memperlakukan sesamanya sesuai dengan bagaimana ia ingin diperlakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati, namun sayang, aturan dari kebenaran ini memiliki kelemahan di tengah-tengah dunia yang postmodern ini, atau di tengah-tengah dunia saat ini yang sudah maju dalam hal teknologi, atau dapat dikatakan sekarang ini adalah situasi postmodern. Nah, karena apa, saudara-saudara sekalian? Kita memperlakukan orang lain sesuai dengan bagaimana kita diperlakukan. Nah, kita mau supaya kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita butuh, kita ingin juga diperlakukan. Tanpa kita menanyakan terlebih dahulu bagaimana orang tersebut ingin diperlakukan. Kita memaksakan pendapat kita sendiri, dan itu sama halnya dengan kita memaksakan memakai sepatu orang lain, atau memakai sepatu yang dipakai oleh orang lain. Mengapa? Karena belum tentu orang lain ingin diperlakukan sama seperti yang kita ingin diperlakukan. Karena belum tentu orang lain ingin diperlakukan sama seperti yang kita ingin diperlakukan. Nah, apakah kita melihat kelemahannya ini? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia modern kita ini dipenuhi dengan beragam warna individualisme. Dunia modern yang ada saat ini atau situasi kita saat ini yaitu dipenuhi dengan beragam warna individualisme, di mana orang ingin diperlakukan sesuai dengan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Sehingga banyak orang-orang di era postmodern ini sekarang ini melihat bahwa aturan emas ini atau teks yang kita baca tadi itu tidak berlaku lagi atau tidak relevan lagi pada zaman sekarang. Itu hanya dapat berlaku pada zaman Yesus. Kalau zaman sekarang diterapkan, sudah tidak cocok lagi. Apakah benar demikian? Mari kita lanjutkan perenungan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama, perintah Tuhan Yesus yang disebutkan dalam teks ini bukanlah sesuatu perintah dua arah. Bukanlah sebuah perintah dua arah, bahwa jika kita ingin diperlakukan dengan baik, maka kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik. Pemahaman yang seperti ini adalah memiliki kesalahan yang besar. Itu sama seperti kasih Allah. Aturan emas ini adalah kasih satu arah, bukan perintah dua arah. Sama halnya dengan kasih Allah. Kasih Allah itu adalah perintah satu arah,
mengasihi Allah, mengasihi orang lain. Allah ketika dia mengatakan dia mengasihi manusia, itu dia tidak mengharapkan manusia untuk mengasihi dia. Kasihnya tidak harus disambut dengan balik mengasihi Allah. Tetapi Allah pada dasarnya dia mengasihi. Itu yang dikatakan dengan pengertian satu arah, bukan dua arah. Nah, dalam teks ini kita harus memperlakukan orang lain sama seperti kita ingin diperlakukan. Kita memperlakukan orang lain sama seperti kita ingin diperlakukan. Tuhan Yesus tidak menyambung dengan mengatakan, supaya kamu diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Tidak ada. Nah, keseluruhan khotbah di bukit ini, jadi teks ini terkenal atau ada dalam bagian serangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya. Mulai dari pasal 5, pasal 6, sampai pasal 7 dari kitab Matius. Itu adalah rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, keseluruhan khotbah yang disampaikan Tuhan Yesus di bukit adalah pernyataan kasih yang mengalir ke satu arah saja. Bagaimana mengasihi Allah dan sesama manusia, bukan supaya kita dikasihi kembali, tetapi kasih yang tersalur satu arah saja. Kasih yang berjalan satu arah saja. Nah, namun kebenaran ini karena manusia yang memberlakukannya memiliki natur sebagai manusia berdosa, yaitu karena dia memiliki natur berdosa, ia ingin juga dikasihi kembali. Dia tidak mau kalau dia hanya mengasihi orang lain dan orang lain tidak mengasihi kembali kepadanya. Dia menganggap bahwa ya percuma saya mengasihi orang lain tetapi orang itu tidak mengasihi saya. Jadi dia mengharapkan imbalan. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, dia mengharapkan imbalan. Memang tak dapat dipungkiri bahwa menjadi sesuatu yang wajar, bahkan sangat wajar, karena manusia, siapapun juga dia, karena dia memiliki natur berdosa, dia memang butuh dikasihi. Kalaupun dapat dikatakan mana yang lebih dia butuh, mengasihi atau dikasihi, pasti dia akan mengatakan dia mau semuanya dikasihi. Sehingga saudara-saudara tidak heran kalau dalam percakapan orang-orang ya selalu saya. Dia tidak memberikan kesempatan pada orang lain. Selalu dia berkata saya. Nah, itu penanda bahwa memang manusia pada dasarnya mau dia yang menjadi perhatian. Nah, khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus adalah khotbah yang menyatakan tentang kasih yang mengalir ke satu arah saja. Bagaimana Allah mengasihi manusia, bukan supaya manusia dikasihi kembali atau kembali mengasihi, tetapi dari pihak Allah mengasihi satu arah. Ya. Nah, kalau kita beranjak pada konsep bahwa kita perlu dan kita yang perlu dikasihi, maka kita tidak berada pada konsep yang apa yang diajarkan oleh Yesus. Kita telah melangkah keluar dari konsep yang diajarkan oleh Yesus. Kita seharusnya berada pada konsep yang sempurna yang diajarkan oleh Yesus.
Karena dengan kita berada pada pengajaran kebenaran yang sempurna yang dimaksudkan oleh Yesus, maka kita akan menemukan sukacita dari apa yang kita lakukan kepada sesama kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, misalnya ketika kita berbuat baik, meminjamkan uang atau menolong orang yang sedang terpuruk, kita mungkin tidak langsung meminta balasan atas kebaikan kita. Tetapi bisa saja di dalam hati terdalam kita, kita berpikir kita sedang berinvestasi kebaikan. Dapat disilakan kita sedang menabung kebaikan, agar sewaktu-waktu ketika kita berada di dalam kesulitan dan butuh uang atau butuh pertolongan, kita akan mengingat kembali orang-orang mana yang dulu pernah kita tolong. Kita berpikir, dulu kita sudah memperlakukan mereka dengan baik, sebagaimana kita ingin diperlakukan. Sekarang waktunya mereka menolong saya. Sekarang waktunya mereka berbuat baik kepada saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa disadari, kita sedang kepepet akan muncul pemikiran yang seperti ini. Pemikiran seperti ini menegasikan perlakukan baik kita yang dahulu, karena ternyata kasih kita kepada orang lain diharapkan kembali. Padahal perlakuan kita terhadap orang lain adalah satu arah dari kita untuk orang lain. Itu kebenaran dari Golden Rule. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, atau hal yang kedua yang perlu kita cermati dari aturan emas ini, adalah aturan emas yang dimaksudkan yang kedua ini adalah dengan kita melakukannya, maka kita sebenarnya telah melakukan seluruh perintah dan larangan dalam Alkitab. Terlebih lagi bagi kita orang-orang yang hidup pada zaman anugerah. Kalau kita mewujudkan apa yang disampaikan, diajarkan oleh Yesus ini, kita sebenarnya sedang melakukan seluruh perintah dan larangan dalam Alkitab. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, aturan emas yang dituliskan dalam teks ini atau dalam Alkitab Matius ini, itu sebenarnya bukan hanya eksklusif milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sepertinya sedang mengutip pernyataan seorang rabi Yahudi atau seorang guru Yahudi yang bernama Hilal. Hilal suatu waktu diajukan pertanyaan oleh muridnya. Nah, dia mengatakan begini, apa seorang murid bertanya kepada Hilal, apa ringkasan singkat dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi? Hilal menjawab, bahwa apa yang tidak kamu suka, jangan lakukan itu kepada orang lain. Apa yang tidak kamu suka, jangan lakukan itu kepada orang lain. Jadi istilahnya saudara, kita aja tidak suka, jangan kita juga perlakukan orang lain yang ketidaksukaan itu. Ya kan? Nah, Tuhan Yesus memparafrasekan aturan itu dengan nada yang lebih positif. Terkesan apa yang dikatakan oleh Hilal itu pernyataan negatif. Nah, tetapi Tuhan Yesus menyempurnakan itu dengan bernada positif. Nah, sehingga kita melihat apa sebenarnya perbedaan pernyataan Hilal dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.
Perkataan Tuhan Yesus memiliki indikasi eskatologi. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa isi hukum Taurat dan kitab para nabi itu terkandung, tersimpun di dalam pernyataannya. Karena Tuhan Yesus memang datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang indikasinya adalah perbuatan baik yang dilakukan kita sebagai anak-anak Allah adalah cerminan dari kasih Allah yang tentunya digenapi dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena tanpa Kristus kita tidak mungkin menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita yang sudah menjadi anak Allah, kita dapat melakukan kebenaran ini satu arah. Orang-orang dunia pasti mereka melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan, mengharapkan balik. Tetapi Tuhan Yesus pada konsep ini mau mengajarkan kepada anak-anaknya untuk melakukan kebaikan itu satu arah. Ketika kita melakukan kebaikan, lakukanlah itu dengan tanpa berpikir untuk ada imbalannya. Kalau mungkin kita berpikir ada imbalannya, kiranya Tuhanlah yang akan membalas semua kebaikan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita melakukan kebaikan, memperlakukan orang lain, marilah kita berpikir untuk memperlakukan sebagaimana Allah memperlakukan kita. Dan itu yang kita lakukan, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan kalau saya dan saudara melakukan ini, maka pasti orang lain akan melihat Allah, akan melihat Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Karena hal tersebut menjadi cerminan bagaimana keberadaan surga. Kalau kita melakukan kebaikan, kita melakukan kebenaran kepada orang lain, maka itu dapat menunjukkan kita sedang menunjukkan situasi keadaan di surga. Sehingga saya dan saudara ketika menawarkan surga pada orang lain, pasti mereka akan merasa bahwa mereka juga membutuhkan itu. Tetapi kalau mereka tidak melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang sedang kita alami, ketika saya dan saudara menawarkan surga, di mana surga itu ada damai, tetapi ketika mereka melihat kita seperti orang-orang yang tidak menikmati damai, pasti mereka akan menutup diri atau menolak tawaran kita untuk berbicara tentang surga. Karena mereka melihat bahwa kita sendiri sedang tidak merasakan keadaan surgawi itu. Apakah gereja kita, apakah keluarga kita, mereka lihat tidak ada kedamaian. Dan kita mau menyampaikan tentang kedamaian. Bagaimana mungkin mereka menerima apa yang kita sedang dan akan tawarkan kepada mereka. Saya juga dapat memberikan contoh. Masihkah kalau saya dan saudara sedang memberitakan tentang keselamatan, bahwa di dalam Kristus ada kepastian, Yesus adalah juru selamat, kita mengalami pengampunan dosa. Orang yang kita sampaikan ini balik bertanya kepada kita, apakah Bapak sudah mengalami pengampunan dosa? Apakah Bapak yakin pasti masuk surga kalau meninggalkan dunia ini? Apakah Bapak pasti? Nah, kalau kita menjawab, aduh, saya juga sedang berusaha, bro. Ya kan? Saya juga mudah-mudahan saya masuk surga. Nah, ketika kita menawarkan kebenaran ini, bagaimana? Sedang kita sendiri masih mudah-mudahan. Kita masih ada kemungkinan tidak pasti. Pasti mereka akan menolak penyampaian kita. Nah, begitupun dengan kebenaran ini yang disampaikan oleh Yesus. Ya kan? Bahwa anak-anak Tuhanlah yang mewujudkan kebenaran ini. Aturan emas ini kepada orang lain. Orang lain membutuhkan kebaikan Allah.
Orang lain membutuhkan kebenaran dari Allah. Orang lain membutuhkan anugerah Allah. Nah, kita adalah orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu. Karena kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah tentu saja kita mencerminkan keberadaan kehidupan keluarga Allah. Dan kalau kita tidak mewujudkan kebenaran ini kepada orang lain, maka kita dapat diragukan status kita sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati, satu ayat pendek ini atau teks ini merupakan kebenaran atau adalah kebenaran yang dipegang oleh seluruh umat manusia yang menginginkan, yang mengharapkan kedamaian di bumi ini. Kita kalau sedikit membayangkan, kalau semua orang mewujudkan apa yang diajarkan, disampaikan oleh Yesus ini, apakah akan ada konflik? Apakah akan ada pertentangan? Apakah akan ada kerusuhan? Pasti yang ada adalah kedamaian. Yang ada adalah sukacita dalam keluarga, dalam gereja, dalam negara, dalam kerajaan, di mana saja. Kalau kebenaran ini diwujud nyatakan, pasti di sana akan ada kedamaian. Saat ini orang-orang sedang berusaha mencari di mana damai itu, di mana sukacita itu. Dan kitalah orang-orang yang percaya pada Yesus, yang adalah anak-anak Allah, yang membawa damai atau pembawa damai. Maka kalau kita ada, pasti dengan kehadiran kita di antara orang lain, suasana akan berubah menjadi suasana yang penuh dengan kedamaian. Tapi kalau kehadiran kita menjadi, istilahnya orang mengatakan menjadi troublemaker, ya akan menjadi sumber trouble, menjadi sumber konflik, menjadi sumber pertengkaran, menjadi sumber ketidakdamaian. Nah, itu juga menjadi tanda tanya. Tetapi dengan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam konteks Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7, khotbah di bukit, Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa orang-orang percaya, anak-anaknya adalah saluran berita kebenaran itu. Hanya orang-orang percayalah yang dapat mengaplikasikan secara benar akan kasih Allah. Kalau kita mendasarkan kehidupan kita pada apa yang disampaikan oleh Alkitab, yang adalah kebenaran, maka kehidupan kita pasti akan menjadi berkat. Karena di mana kita ada, pasti ada kedamaian. Bukannya di mana kita ada konflik. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati, marilah kita berpikir bahwa di mana kita ada, pasti akan ada kedamaian. Kita memperlakukan orang lain bukan karena kita ingin diperlakukan demikian, tetapi memang karena kita mau memperlakukan mereka, karena kita mengasihi mereka. Kita berbuat baik tidak untuk mendapatkan balasan, karena memang kita melakukannya karena kita mengasihi. Kita mewujudkan apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan, mewakili Dia sebagai Tuhan kita. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kalau malam hari ini dalam tayangan Grace Ministry kami tidak sedang mendiskusikan lagi hal-hal teologi, tetapi kami boleh merenungkan bagian firman Tuhan. Terima kasih kiranya perenungan malam ini boleh menjadi pencerahan bagi kami Bapa dalam kami mengaplikasikan kebenaran itu di dalam kehidupan kami,
di antara orang lain, dalam persekutuan keluarga, gereja, dan bahkan dalam persekutuan yang lebih besar. Sebab kami meyakini bahwa di mana kami ada sebagai orang percaya, pasti akan ada damai sejahtera, ada sukacita. Bukannya terjadi konflik, pertentangan, tetapi di sana akan orang merasakan damai dan sukacita. Terima kasih Bapak di surga, malam ini kami bersehati berdoa untuk rencana Grace Ministry, kelompok pelayanan atau tim pelayanan dari Tangerang, rencana akan pergi ke Cilacap, 2 orang ibu. Tuhan memberkati, menolong rencana ini agar supaya terwujud dan kiranya ini boleh terrealisasi untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Saudara-saudara kami, teman-teman kami yang berada di Cilacap, mereka boleh senantiasa diperkuat, dihiburkan, dan juga mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain yang berada di sekitar atau di desa mereka. Bahkan mungkin sampai di wilayah Cilacap. Kelompok ini boleh dan menjadi berkat bagi orang lain. Injil anugerah Allah, kebenaran tentang kepastian keselamatan di dalam Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat boleh didengar atau disampaikan oleh saudara-saudara kami yang berada di kelompok persekutuan doa di Cilacap. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan persekutuan yang ada di Cilacap ini dalam pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keberlangsungan pelayanan Grace Ministry. Tuhan berkati segala usaha dan kegiatan daripada Grace Ministry, dan Tuhan tolong mencukupkan segenap kebutuhan dana jikalau itu dibutuhkan. Kami menyerahkan pelayanan Grace Ministry supaya bukan hanya meng-Indonesia, tetapi juga bisa mendunia karena lewat Zoom. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kelanjutan dari pertemuan kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Terima Tuhan Yesus kasih memberkati. hambanya Terima kasih Pak Pendeta. Harold Sigar, Magister Teologi. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Pak Saudara. Sigar. Kita masih punya cukup waktu. Kalau ada Bapak, Ibu, Saudara yang ingin bertanya, Apakah Yesus pernah menatakan aturan emas? Yes or no, dan berikan alasannya. Sekali lagi, apakah Yesus pernah menatakan aturan emas? Yes or no, dan berikan alasannya. Amin. Terima kasih. Saya memberkati anggapan bincang malam. Pak Pendeta bisa menyimak pertanyaan? Bisa. Oke, Langsung menjawab. silakan bisa langsung dijawab. Ya, kita yang menamakan itu, atau para teolog, atau orang-orang yang belajar Alkitab yang menamakan bahwa ini aturan emas, bukan Tuhan Yesus. Ya, itu jawabannya. Kalau Tuhan Yesus mengatakan ini aturan emas, berarti aturan-aturan yang lain bukan emas. Ya kan? Misalnya apa? Batu atau besi, enggak ya. Tapi ini kita manusia yang menamakan itu sebagai aturan emas, golden rule, gitu, Pak Yoram. Tetapi ini menjadi pelajaran juga bagi kita, ya kan? Jadi segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka, gitu, ya. Jadi kalau kita menghendaki kebaikan, orang perbuat pada kita, maka kita kiranya memperlakukan orang lain begitu juga, ya, tanpa kita mengharapkan balasan imbalan. Itu yang kita renungkan tadi sebagai kebenaran yang satu arah, ya kan? Tidak dia berbalik dua arah, tapi satu arah. Dimana kalau kita melakukan kebaikan pada orang lain, janganlah berpikir saudara akan ada imbalan. Kiranya berpikirlah kalaupun mengharapkan imbalan, Tuhanlah yang akan membalas. Begitu Pak Yoram. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bung Yoram sudah bertanya, dan
Tampaknya Pendeta Harul yang sudah menjawab pertanyaan dari Bung Yoram. Ya, baik. Selamat malam, Pastor. Selamat malam semuanya. Selamat malam Terima Pak kasih Pak Daniel. Daniel. Selamat malam juga. Ya, saya ingin bertanya nih, Pak, tentang firman Tuhan yang tadi disampaikan tentang apa aturan emas ya, Pak? Ya, Ya, aturan emas apakah itu sama dengan ayat emas? Yang mau tanyakan apakah firman Tuhan ini memiliki keistimewaan dari ayat firman Tuhan yang lain, Pak? oh ya, Karena yang saya tahu semua firman Tuhan itu memiliki bobot yang sama. Karena benar. yang namanya firman Tuhan itu ya pastilah. Tetapi kelihatannya yang saya tangkap ini sepertinya ini firman Tuhan agak berbeda. Sepertinya lebih apa ya? Tadi disampaikan ayat emas. Apakah yang lain juga bukan ayat-ayat emas seperti itu? Terima kasih, Pak. Bagaimana Pak Ben? Langsung aja tanggapi. Saya tanggapi. Boleh? Ya, silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak Daniel. Saya apresiasi untuk pelayanan juga di Cilacap ya. Nah, begini Pak Daniel. Jadi ini cuman kita simpulkan saja, kita namakan ini sebagai aturan emas. Seperti yang saya jawab kepada Pak Yoram tadi, bahwa Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa ini adalah aturan emas, ya. Dia tidak membedakan ini emas, ini apa namanya, emas Jawa atau emas padi, ya kan? Atau misalnya bukan dari emas, logam yang lain. Enggak. Tetapi ini kita hanya, saya cuma kutip, orang-orang mengatakan bahwa ini aturan emas katanya. Maksudnya aturan emas, mereka menangkap ini sebagai pesan yang apa ya, yang kalau kita melakukannya, ya kan, kita akan menikmati sukacita, ya kan? Karena kita melakukan kebaikan itu satu arah maksudnya. Kita kadang-kadang manusia berdosa ini kita melakukan sesuatu, istilahnya maaf kata kalau boleh saya sederhanakan begini Pak, saya mau bantu kamu, ya kan? Tapi kamu juga harus ingat saya punya bantuan, ya kan? Jangan kamu lupa. Sekali waktu saya akan tagih, ya kan? Istilahnya dia seperti mendepositkan bantuannya seperti disimpan begitu. Nah, satu waktu dia akan minta kembali gitu. Kebaikan yang dia berikan, yang dia tunjukkan itu dia mengharapkan kembali. Itu manusia, tetapi Yesus tidak mengajarkan begitu dalam teks ini. Ya kan? Tuhan Yesus mengatakan kalau engkau mau berbuat baik, berbuatlah kebaikan itu. Tanpa berpikir bahwa orang itu akan membalas kebaikan itu kepadamu. Kalau engkau merasa orang lain berbuat baik untuk kamu, kamu juga berpikir harus berbuat seperti itu standarnya untuk orang lain. Begitu Pak Daniel. Jadi bukan karena Tuhan Yesus membedakan, firman Tuhan itu sama kualitasnya. Benar itu Pak. Ya kan? Benar. Nah, nanti kalau kita belajar dispensasi, kita akan menemukan bahwa tidak semua aturan di dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, untuk kita. Ya kan? Ada peraturan yang khusus untuk misalnya Adam dan Hawa. Semua Kejadian pasal 3, ya toh? Pasal 2 ayat 15, 14, 15. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi tentang pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh kamu makan. Sebab pada waktu kamu makan, kamu pasti mati. Nah, ketika saya dan saudara membaca, apakah ini ditujukan pada saya? Bukan. Ditujukan kepada Adam dan Hawa yang waktu itu ada di Taman Eden. Nah, kemudian kita lanjut lagi misalnya, firman mengatakan, buatlah bahtera. Kalau kita membaca ini, buatlah bahtera, berarti ditujukan pada saya. Saya harus buat bahtera. Kalau kita ada di pegunungan, kita buat bahtera. Padahal firman Tuhan ini ditujukan secara khusus kepada Nuh, ya kan, dan keluarga. Nah, itulah kalau kita mau belajar Alkitab ini secara dispensasional, maka kita akan menemukan dan kita akan merasa sukacita
semua hal yang ditujukan pada kita dan kita dapat melakukannya. Misalnya ada larangan, ya, di dalam Imamat pasal 11 ayat 7. Itu jelas kalau dalam TB 1, ya kan, sekarang sudah ada TB 2, terjemahan baru 2. Kalau dalam terjemahan baru 1 dikatakan situ babi hutan. Tidak boleh makan babi hutan karena itu haram. Ya kan? Tetapi kalau babi hutan ya. Tetapi kalau dalam terjemahan baru 2, TB 2 yang sekarang terbit dari Lembaga Alkitab Indonesia, di situ dikatakan tidak lagi tambah hutan, tetapi babi, dilarang makan babi, haram itu bagimu. Nah, kalau saya dan saudara membaca, apakah ini teks ditujukan kepada kita? Kita sudah melanggar, karena biasanya orang Kristen ya yang bukan Advent pasti makan babi. Nah, itu mah enak, apalagi kalau kita orang Manado sudah garo rica, lupa. Ya kan? Pak Daniel kan bisa tangkap itu ya. Nah, kalau kita hanya terpatri pada Imamat pasal 11 ayat 7, maka kita akan mengatakan itu haram. Padahal itu ditujukan kepada bangsa Israel, ya kan? Nah, kita bukan Israel. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat 4. Semua tidak ada yang haram, asal diterima dengan ucapan syukur. Tentu saja harus ada doa. Justru kalau makan, kalau saya boleh tambahkan, kalau makan tanpa doa itu makanan jadi haram kali ya. Ya kan, orang Kristen harus berdoa, mensyukuri makanan yang akan kita nikmati. Kira-kira itu sebagai tambahan. Mungkin teman-teman yang lain bisa sharing lagi ya. Kapan-kapan Pak Daniel saya akan bersua di Cilacap, mudah-mudahan. Ya. Amin. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi maaf Pak, jadi bukan berarti ayat ini lebih penting dari ayat yang lain ya Pak ya. Iya, semua itu adalah firman Allah, Pak. Amin. Ya, terima kasih Pastor. Ya, baik. Makasih. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak Ben, sama-sama. Bulan Agustus kemarin hampir saja Pendeta Harold Iya. ke Berkunjung ke Cilacap ya. Iya. Ya, saya ada di Jakarta, Pak Daniel. Tapi karena waktu itu ada kegiatan yang Berbeda lain, jadi waktu dengan Pak Ben. tidak sempat. Oke. Silakan, Jadi bertanya silakan, singkat padat. sedikit. Baik. Silakan Bung Yoram. Ya, memang benar waktu pas tahun baruan, pas umurku 19 ya, 19 tahun, kalau nggak salah 2010, umur 18 masih muda, itu makanannya rendahan tapi pakai babi. Teman-teman gereja apa udah tahu kan? Ya ampun Tuhan, saya makan babi. Memang benar saya makan babi dan tiba-tiba saya mengalami mabuk. Memang benar kalau makan babi, akhirnya saya makan babi. Jadi akhirnya saya mengalami kemabukan yang sangat luar biasa. Pulang saya mabuk-mabukan makan babi. Itu tidak boleh, itu sangat haram. Kalau saya pribadi, tentu saya tidak boleh makan babi. Puji Tuhan saya nggak pernah makan babi. Itu yang kasih okumene. Kalau saya pribadi okumene yang apa namanya istilahnya nggak boleh makan babi, itu bahaya banget bagi saya pribadi. Gitu aja. Jadi Pak, memang benar saya sudah dianjurkan tidak boleh makan babi. Udah itu doa, terima kasih. Gawe saya atau memberati saja dari saya pribadi. Oke. Cukup jelas Pak Pendeta? Oh, saya mau tanggapi. Iya. Oke, baik. Jadi begini Pak Yoram, ya. Kita tidak makan babi, maksudnya kalau babi masih hidup, ya kan, jalan-jalan di jalan kita makan, nggak bisa, ya kan? Karena pasti kita tidak makan binatang mentah yang masih mentah. Sekalipun dia sudah mati, masih ada darahnya, ya kan? Kita tidak makan mentah. Nah, itu hal yang kita tafsirkan sebagai apa yang dilarang oleh Tuhan.
bahwa ada yang halal, ada yang haram, ya kan? Bahwa memang babi diharamkan pada konteks waktu itu dengan apa namanya alasannya memang Tuhan yang melarang, ya atau yang pasti. Kita sekarang mereka-reka apa kira-kira alasan sehingga Tuhan melarang? Ada yang beralasan seperti ini, Pak Yoram. Karena kalau kita makan babi, biasanya babi itu habis makan kita jadi cepat ngantuk. Benar nggak? Nah, sedangkan dalam konteks waktu itu firman itu disampaikan ketika orang Israel sedang dalam perjalanan jalan kaki menuju ke Mesir, ke tanah Kanaan dari Mesir, ya kan? Nah, kalau mereka mengkonsumsi lemak babi, babi ini sedap kan? Kalau dibakar pun sedap. Cuma dibakar aja sedap sekali, ya kan? Enak. Nah, itu bisa membuat mereka jadi malas. Nah, kemudian ada juga yang menginterpretasi bahwa kenapa dilarang Tuhan? Karena babi ini mengandung cacing. Betul nggak? Apakah cacing pita atau cacing apa namanya? Nah, ini bisa apa? Membuat penyakit atau jadi sumber penyakit. Namun kalau kita baca dalam perjanjian baru dalam surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius, 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang keempat saya baca ya. Bahkan di dalam kitab Injil Tuhan Yesus mengatakan bukan apa yang masuk yang haram, tetapi justru yang haram yang keluar. Markus pasal 7 mulai dari ayat berapa itu ya? Saya lupa. Nah, saya mau baca 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Ditulis begini, tertulis begini. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram. Jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya, kita meyakini bahwa kalaupun itu makanan haram, tapi sudah dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Kita bisa makan saja mengkonsumsi. Tapi kalau misalnya saudara darah tinggi, janganlah konsumsi B2. Bisa berangkat kembali ke rumah Bapa, ya kan? Bukan ada di rumah makan, bisa beralih ke rumah Bapa dari rumah makan. Kolesterol misalnya kan? Atau kalau saudara alergi, jangan juga mengkonsumsi daging yang membuat saudara alergi, ya kan? Kalau saudara juga belum bisa menikmati B2, nah apa-apa saudara tidak makan B2. Tetapi jangan membuat aturan di atas apa yang disampaikan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan sudah tidak ada yang haram, kita mau mengatakan ada yang haram. Dan kita meyakini bahwa firman Tuhan tidak akan ada pertentangan. Ada perbedaan, tetapi tidak ada pertentangan. Karena yang menginspirasikan tulisan Alkitab atau Alkitab itu adalah Allah yang esa, Allah yang satu. Tidak mungkin ada pertentangan di dalam diri Allah. Dia mengatakan pada zaman lalu sekian, pada zaman kini sekian. Ini tidak bertentangan, tetapi kita melihat ini dari soal waktu penyampaiannya. Dan kepada siapa itu disampaikan. Terima kasih. Mungkin ada juga yang mau melengkapi, silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Di sini ada Penatua Oke, Dr. John jadi saya Batista. paham. Tunggu apa, Kak Ben? Jadi saya Ya, paham, silakan. memang benar tak boleh makan babi. Itu sangat bahaya. Buat kita malas maupun itu tidak boleh. Tapi puji Tuhan, saya tadi pagi itu saya dengarnya ini untuk menghindari yang namanya diabetes ya, harus makan yang delir superfood tempe. Nah sebelumnya saya pernah makan tempe itu enak banget waktu aku jalan di pagi hari. Haleluya, sambil jalan itu enak banget makan tempe. Dan itu pas banget buat kesehatan tubuhku dan saya yang terbaik. Terima kasih Mami Mami Samapo.
saya akan lakukan. Eh, saya boleh tambahkan begini, ada ayat saya lupa di mana alamatnya. Ada ayat yang mengatakan begini, Pak Yoram, makanan tidak lebih mendekatkan kita dengan Allah. Di teks mana itu ya? Makanan tidak membuat kita lebih suci dari orang lain. Kita makan dan tidak makan tidak membuat kita lebih suci dari orang lain. Ada teks yang mengatakan makanan tidak lebih mendekatkan kita dengan Allah. Mungkin ada yang bisa temukan, Pak Ben mungkin bisa temukan ayat itu, bisa dibaca. Lagi dicari, Pak. Oh ya, oke. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan, ada Pastor Wilmar Yanis, Yakin James Laihat, silakan. Ada Pastor Walda juga. Silakan kalau ingin menambahkan sesuatu. Kalau sudah tidak ada berarti sudah cukup jelas ya apa yang sudah disampaikan bagi kita malam hari ini. Ada Penatua Rival Tulong, silakan kalau ada mau menyampaikan sesuatu. Ibrani 13. Oh ada, saya dapat ayatnya ya. 1 Korintus 8 ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. 1 Korintus 8 ayat 8. Saya juga mau tambah lagi ya. Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada lagi ayat lagi. Roma 14 ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Makasih. Terima kasih. Bagaimana, ada yang ingin menambahkan? Iya Pak, Allah udah bertanya, tapi puji Tuhan saya akan lakukan yang terbaik. Thank you so much. Makasih ya Bung Yoram. Ya, dari materi malam hari ini saya menangkap satu hal, bahwa seperti yang dikatakan oleh hambanya, kehidupan kita seharusnya menjadi cermin bagi orang lain untuk berbuat kebaikan. Apa artinya menjadi cermin? Kita seharusnya menjadi contoh teladan yang baik bagi orang lain untuk memberkati dan diberkati.